bukan menipu umat. Lalu kemudian berpenampilan sebagaimana salafus soleh, celana cingkrang, betul itu celana cingkrang, jenggotan, betul jenggotnya, betul celananya, betul cingkrang, tapi otaknya dungu. Buat apa celana cingkrang, jenggotan, ngomong sunnah, tapi mengangkat tauhid menjadi ulil amri? Ini kan dungu namanya. Na'udzubillahi min dzalik. Walladzina tabauhum bi ihsan itu mengikuti para salafus saleh dengan baik, bukan dengan cara menipu. Hei yang ngaku salafi, bukan dengan menipu. Kalian sudah menipu umat kalian ini. Kalau menipu itu bukan salafus saleh, itu salafi, salah fikir itu namanya. Togut kok dikatakan ulil amri ya. Salafus saleh itu walladzina tabauhum bi ihsan. Bi ihsan itu dengan jujur, apa adanya ya. Sampaikan kebenaran ini. Fasda bima tu'mar, kata Allah. Fasda bima tu'mar, maka sampaikan ayat ini, sampaikan penjelasan ini bima tu'mar, dengan terang dan jelas. Lalu datang orang-orang mengaku-ngaku pengikut salafus saleh, mengaku-ngaku salafi, mengatakan oh tidak boleh, itu namanya menggibah pemimpin. Ini bukan menggibah goblok, bukan menggibah. Ini menjelaskan tentang bahayanya kekafiran, tentang nikmatnya beriman. Menggibah itu kalau seseorang itu, pemimpin itu, digibah dengan pribadinya, minum khamar, berjudi, berzina dan sebagainya, melakukan dosa-dosa besar yang tidak mukafirah, itu baru dikatakan gibah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimani rahimakumullah, wabil khusus para jamaah salat subuh, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa diberikan kekuatan istiqamah dan kekuatan fisik sehingga tetap berada di jalur Islam dan tetap melaksanakan salat berjamaah di masjid kesayangan kita ini, Masjid Mujahidin. Saya tidak mau menyinggung, tapi saya akan menjelaskan bahwa ma'rifatullah itu tidak sembarangan. Yang pertama kali adalah fa'lam, untuk mengetahui inti daripada kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Itu yang pertama. Dengan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka Allah buka seluruh ilmu-ilmu yang lain, dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian Rasulullah membatasi ilmu itu menjadi tiga yang sangat penting. Al-ilmu salasatu wa masiwa dzalika fahuwa fadlun. Ilmu itu ada tiga, kata Rasulullah. Rasul batasi saja ilmu itu, dibatasi oleh Rasulullah hanya dengan tiga ilmu ini. Wa masiwa dzalika fahuwa fadlun, dan sisa daripada ilmu yang tiga ini seluruhnya adalah fadilah, keutamaan dalam rangka untuk mendukung tiga ilmu ini. Apa itu tiga ilmu ini? Yang pertama, ayatun muhkamatun, ayat-ayat Allah yang muhkam, yang sudah inkrah, yang sudah tetap, yang tidak bisa berubah. Itu ayat Allah. Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanah. Ayat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 50.000 tahun sebelum diciptakan manusia, bahkan belum diciptakan seluruh alam raya ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah telah datangkan ilmu tersebut, telah ditetapkan oleh Allah ya. Sehingga tidak pernah berubah ilmu Allah ini. Jika orang kafir dilempar ke atas, orang beriman dilempar ke atas, sama jatuhnya ke bawah, sama. Jika orang kafir dibakar dan orang beriman dibakar, sama, terbakar juga. Kecuali dengan izin Allah, orang-orang tertentu yang Allah inginkan ayat-ayat Allah itu direnungkan dengan bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari api yang membakar. Subhanallah,
Ini ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah muhkam, yang sudah inkrah, yang tidak bisa berubah. Ayatun muhkamatun. Yang kedua, wasunnatun qaimatun, yaitu sunnah di dalam menegakkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengikuti sunnatullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bim salabim, tidak, mengikuti sunnatullah yang benar yang telah diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh kehidupan alam raya ini. Bukan hanya manusia, berlaku sunnatullah yang manusia mengatakan itu adalah hukum alam. Tidak ada hukum alam itu. Alam tidak pernah membuat hukum. Justru alam itu diberikan hukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga alam itu berjalan sendiri dia sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hukum alam itu. Kita dibodohi mulai dari SD sampai dengan mahasiswa, dibodohi dengan kalimat hukum alam. Tidak ada hukum alam. Yang ada hukum Allah, sunnatullah. Tidak ada hukum alam. Kalau dikembalikan kepada alam, itu namanya hukum rimba. Alam itu ya rimba itu. Masa manusia berlaku dengan hukum rimba? Na'udzubillah min dzalik. Seperti hari ini kita lihat di Indonesia, yang terjadi hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menentukan hukum itu dengan seenak-enaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini terjadi hukum alam menurut mereka. Manusia menyembah manusia yang lain, menyembah, artinya menyembah itu taat dan tunduk. Sering kita dengarkan kalimat ini. Al-ibadatu maknaha at-ta'a wal khudu. Karena ibadah itu bermakna taat dan tunduk. Nah, hari ini manusia dipaksa untuk taat dan tunduk, untuk beribadah kepada manusia yang lain, tidak beribadah kepada Allah. Ini kan konyol namanya ini. Konyol hidup seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah wa khatal iman rahiman rahimakumullah. Maka prototipe, contoh manusia yang terbaik yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Imran 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini contoh yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dicontoh. Walladzina taba'uhum bi ihsan, itu ayatnya. Supaya kita ini mengikuti contoh terbaik ini. Yang pertama adalah hati, dikuatkan hati ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada para sahabat, para ikhwan yang akan mendukung dakwah ini. Allah tidak butuh orang munafik. Allah tidak butuh orang-orang demokrasi untuk menolong agama. Tidak butuh. Karena mereka telah menegakkan agama sendiri dengan cara mereka sendiri. Masa Islam ditegakkan dengan demokrasi? Tidak mungkin. Allah biarkan mereka itu, dibiarkan oleh Allah. Allah menginginkan orang-orang yang bersih hatinya untuk menegakkan din ini, tidak kecuali dengan hati yang bersih. Tidak boleh tercampur dengan demokrasi, Pancasila, nasionalisme, apalagi komunisme. Tidak boleh. Tidak akan mungkin terwujud, tidak mungkin. Maka mereka menuduh Islam ini adalah ideologi transnasional katanya. Memang iya, khilafah itu ideologi transnasional seperti demokrasi. Justru demokrasi yang tidak menginginkan khalifah atau khilafah itu tegak di atas muka bumi ini. Siapa mereka? Ya mereka orang-orang yang juga sholat, tapi getol menawarkan demokrasi, memperjuangkan demokrasi. Dan ini sudah terjadi penipuan bertahun-tahun terhadap generasi umat Islam. Bayangkan, anak-anak muda di-create untuk mendukung demokrasi. Awalnya mendukung Islam katanya. Ujung-ujungnya mendukung siapa? Mendukung manusia, menyembah manusia, menjadikan manusia sebagai Tuhan. Karena manusia nanti itu akan berkumpul 560 orang di DPR untuk menentukan hukum. Dari mana hukum itu berlaku? Ya dari pilihan orang-orang Islam, dari generasi-generasi Islam yang telah dimanipulasi oleh para pecundang-pecundang demokrasi ini. Bayangkan para hadirin, kerugian ini sudah berapa lama harus kita tanggung
kerugian dari umat Islam, wabil khusus generasi muslim telah dibodohi oleh orang-orang yang memang pandil, orang-orang yang dungu, tidak paham tentang kalimat la ilaha illallah, sementara mereka adalah para ulama, para ustadz, para kiai. Na'udzubillahi min dzalik. Demokrasi itu transnasional ideologinya. Terus apa salahnya kalau khalifah atau khilafah ini menjadi sebuah satu ideologi yang memang faktual, mengikuti perkembangan global zaman ini. Ikhwan fillah wa khatal iman rahimana rahimakumullah. Maka rahasia yang pertama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adanya tarbiyah nubuwah, tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atas generasi Islam yang pertama. Inilah kekuatan tarbiyah, kekuatan pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, persiapkan hati, kata Dr. Abdul Azzam Asy-Syahid insyaallah. Persiapkan hati yang kokoh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajarah thayyibah. Persiapkan hati yang kokoh sebagaimana pohon yang akarnya sabit, akarnya kokoh, menghujam, sabit, menghujam ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang tinggi, rindang dan tinggi menjulang. Wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Yang pohon itu memberikan manfaat, memberikan makanan rohani. Itulah pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab Tarbiyah Jihadiyah ini beliau kemudian memberikan beberapa poin. Yang pertama adalah kita dapat mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan pendidikan atau pembinaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas generasi pertama saat itu. Dengan mengetahui, mempelajari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, dapat kita ambil yaitu satu manhaj atau konsep, manhaj pemikiran yang menjadi satu tonggak, satu dasar pemikiran di dalam mendidik umat ini. Itu yang pertama kata beliau. Dengan mengambil manhaj, mengambil metode atau konsep pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka dapatlah dipastikan bahwa umat ke depan akan sama, menyamai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Karena semua orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan sebagai as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'um bi ihsan, yaitu generasi pertama dari muhajirin dan ansor, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai generasi yang akhir zaman, semua ini mendapatkan satu status dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Subhanallah. Semuanya akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan jika hari ini kita berada di dalam satu wilayah, satu teritorial yang tidak menemukan Islam secara sumuliyah, kita temukan Islam tetapi bukan sumul, bukan Islam yang sudah sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah, tidak. Bagian-bagian dari Islam saja kita temukan hari ini, bagian-bagian terkecil bahkan dari Islam. Maka tentu hari ini jika kita mendapatkan satu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekuatan hati, kemudian kita diberikan pertolongan oleh Allah dengan diadakannya atau dihadirkannya
para sahabat-sahabat sebagaimana sahabat Rasulullah, para ikhwan yang saya maksudkan, untuk membantu agama ini, untuk menolong umat ini, ya, maka itulah jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Maka semua manusia yang terkumpul di dalam ayat ini, termasuk walladzina taba'uhum bi ihsan, termasuk orang-orang yang mengikuti langkah-langkah para salafus saleh dengan baik, bukan dengan cara menipu, ya. Sekali lagi mohon maaf, mengikuti para salafus saleh itu tidak boleh dengan menipu, harus jujur, tidak boleh menipu. Kalau tauhid katakan tauhid, bukan ulil amri. Itu karakter salafus saleh, jujur dia. Kata Syekh Muhammad Qutb rahimahullah ta'ala, adik daripada Syed Qutb yang menjadi guru besar di Ummul Qura Mekah, beliau mengeluarkan satu kitab, satu buku, yaitu Jahiliyah abad 20. Bayangkan, di dalam kitab itu, di dalam tulisan beliau ini, beliau katakan bahwa Ummul Farrah, ya, Ummul Farrah itu menyebabkan semua manusia menjadi fasik. Maksudnya semua manusia itu artinya semua kaum muslimin menjadi fasik. Apa itu Ummul Farrah? Induk dari seluruh kemaksiatan itu. Ada pada apa? Ada pada hukum. Kalau hukum itu sudah terlibat dengan kemaksiatan, membolehkan mendirikan pabrik bir misalkan, dan pabrik bir terbesar di Indonesia itu ada di Ngoro sana, di Mojokerto itu pabrik bir terbesar di Asia Tenggara. Bayangkan, ada pabrik bir berdiri di tengah-tengah kaum muslimin yang mayoritas di bumi ini, masya Allah. Ini karena ada Ummul Farrah. Apa itu Ummul Farrah? Hukum yang berdasarkan kesyirikan. Jika hukum itu sudah terlibat dengan kemaksiatan, terutama dalam kesyirikan, maka terjadi manusia yang menjadi fasik, kaum muslimin menjadi fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwan fillah ukhatul iman rahimani rahimakumullah. Yang pertama, pendidikan atau pokok-pokok di dalam mendidik umat ini, kata beliau, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Menurut pengamatan saya, menurut pengamatan dari Dr. Abdul Azzam rahimahullah taala, bahwa dapat kita ambil manfaat dari mempelajari tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan tarbiyah Rabbani, ya, tarbiyah nubuwah, tarbiyah berdasarkan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi satu konsep dasar, menjadi manhaj yang bisa kita ikuti sebagaimana firman Allah, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para salafus soleh, orang-orang terdahulu dengan baik, bukan dengan menipu, dengan baik, dengan jujur. Itu maksudnya, bukan menipu umat lalu kemudian berpenampilan sebagaimana salafus soleh, celana cingkrang, betul itu celana cingkrang, jenggotan, betul jenggotnya, betul celananya, betul cingkrang, tapi otaknya dungu. Buat apa celana cingkrang, jenggotan, ngomong sunnah, tapi mengangkat tauhid menjadi ulil amri? Ini kan dungu namanya. Na'udzubillah min dzalik. Walladzina tabauhum bi ihsan itu mengikuti para salafus saleh dengan baik, bukan dengan cara menipu. Hei yang ngaku salafi, bukan dengan menipu. Kalian sudah menipu umat kalian ini. Perhatikan ayat ini, perhatikan kalimat Dr. Abdul Azzam ini, ya. Dengan cara yang baik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang baik, bukan dengan menipu, ya. Maka beliau katakan ada 5 perkara yang harus kita ketahui bagaimana Rasulullah membina para sahabat ini menjadi generasi terbaik. Yang pertama, membatasi dan mencukupkan pendidikan itu hanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Cukup, tidak butuh Pancasila sampai ada 48 jam pembinaan, tidak butuh. Umat Islam tidak butuh. Umat Islam hanya butuh Al-Quran dan Sunnah, dan itu cukup, kata beliau, mencukupkan diri dalam membina umat ini hanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama, ya. Tidak perlu konsep-konsep yang lain, ya. Kemudian
mendukung dakwah dan segala konsekuensinya, kemudian menghilangkan kepentingan-kepentingan keduniaan atau duniawiyah dari dakwah yang lurus dan jujur ini. Jadi yang pertama adalah mencukupkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada kepentingan duniawi di dalam mendukung dakwah ini. Jadi kalau sudah ada kekuatan hati, maka kekuatan hati ini harus didukung dengan dakwah yang jujur. Dakwah yang jujur itu bagaimana? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat ke-90, ulaika alladzina hadallah fabihuda hum muqtadih. Mereka lah itulah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah dan mendapatkan kekuatan dari Allah, maka Allah katakan fabihuda hum muqtadih. Maka ikuti petunjuk mereka itu, yang mereka telah mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ikuti petunjuk mereka itu, ikuti manhaj mereka, maksudnya ikuti manhaj mereka. Qul, kata Allah, dan katakan Muhammad, la as'alukum alaihi ajran, katakan kepada mereka, aku tidak minta bayaran. Qul, katakan kepada mereka, la as'alukum alaihi ajran, aku tidak minta balasan sedikit pun, tidak minta amplop, tidak minta. In huwa illa dzikrul lil mu'minin, cukup aku hanya menyampaikan untuk memberikan peringatan lil alamin, untuk seluruh manusia ini. Itu sudah cukup puas kita memberikan satu peringatan kepada manusia. Itu lebih daripada cukup dari dunia dan seisinya, cukup. Maka katakan Muhammad, qul la as'alukum alaihi ajran, katakan kepada mereka, aku tidak minta balasan apapun dari dakwah yang aku kemukakan ini. Tidak. In huwa illa dzikrul lil mu'minin, cukup dengan memberikan peringatan kepada manusia. Maka wallahul ghani wa antumul fuqara, kita akan dapatkan wallahul ghani, Allah maha kaya, wa antumul fuqara, dan kalian manusia itu adalah orang-orang yang fakir, yang justru membutuhkan sesuatu, segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Karena waktu yang tidak mencukupi, maka kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.